Alhamdulillah Alhamdulillahil aliyyil karim Al-malikil fattahil alim Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Ashhadu an la ilaha illallah Al-azizul hakim Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Abul Qasim wa Abu Ibrahim Syahadatan nafuzu fiha Fi darin na'im Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil a'malil karimah wal uslubil hakim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini nanju bihima min azabin jahim amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'alamu أن الله تعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian dengan cara menggunakan nikmat itu di jalan takwa, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan diri. Sungguh yang membedakan derajat manusia adalah kadar dan kualitas ketakwaannya. Sungguh kebahagiaan hakiki hanyalah untuk mereka yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, an Abi Hurairah qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka jahim ditutup rapat. Di dalamnya setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapati malam itu, maka ia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak untuk bersama-sama menata diri agar kita sekalian dapat meraih sebanyak mungkin keberkahan Ramadan semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan potret yang digambarkan oleh Rasulullah tentang kehidupan dan tata nilai di akhir zaman. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaji'u aqwamun fi akhir zaman takunu wujuhuhum wujuhal adamiyyin wa qulubuhum qulubasy syayatin amsaludz dhi'abil dhawari laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah saffakuna lid-dima la yari'una an qabih in taba'tahum warabuk wa in tawaraita anhum اغتابوك وإن حدثوك كذبوك وإن ائتمنتهم خانوك.
Dawuh Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul golongan-golongan yang berwajah manusia namun berhati syayatin. Mereka sebagaimana serigala buas yang hatinya tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, suka menumpahkan darah, tidak suka menjauhi yang buruk. Jika engkau mengikuti, mereka akan mendekatimu. Jika engkau menjauhi, mereka akan mengumpatmu. Jika mereka berbicara, mereka membohongimu. Jika engkau memberi amanat kepadanya, mereka akan mengkhianatimu. Sabiyuhum arim wa syabuhum syatir wa syaykhuhum la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Al-i'tizazu bihim dhul wa talabu ma fi aydihim faqr. Al-halimu fihim ghab wal amiru bil ma'rufi muttaham. Rasulullah melanjutkan potretnya, sabiyuhum arim, remaja-remaja mereka ugal-ugalan, pemuda-pemudanya jahat dan urakan, para orang tuanya suka berbuat maksiat, tidak menyuruh berbuat kebaikan dan tidak melarang berbuat kemungkaran. Membanggakan mereka adalah suatu kehinaan dan meminta sesuatu dari mereka adalah kemiskinan. Bermurah hati terhadap mereka membuahkan kekecewaan dan menyeru kebaikan kepada mereka dicurigai. Al-mu'minu fihim mustadhaf wal fasiku fihim musharraf. As-sunnatu fihim bid'ah wal bid'atu sunnah. Wa inda dhalika yusallitullahu alaihim shirarahum wa yad'u ahyarahum fala yustajaba lahum. Di kalangan mereka orang-orang mukmin direndahkan, orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari jalan yang hak dan kesalihan justru dimuliakan. Hukum dan sunnah Rasul di kalangan mereka adalah bid'ah, dan bid'ah di kalangan mereka adalah sunnah. Dan ketika itu terjadi, Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang buruk dari mereka, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Kemudian orang-orang baik di antara mereka berdoa, tetapi doa mereka tidak diijabah, doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, apa yang digambarkan oleh Rasulullah tentang kondisi akhir zaman itu pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Akan tetapi kita sekalian baiknya menjaga diri, karena peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah ini untuk kita sekalian agar tidak masuk dalam golongan itu, tidak masuk dalam kelompok itu. Kita mulai kesemuanya dari satu hal, yakni menjaga akhlak. Ma'asyiral muslimin, secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khulukun yang berarti perangai atau tabiat. Perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat perbedaan tolok ukur antara etika, moral, dan akhlak. Etika untuk menilai, menentukan perbuatan manusia baik atau buruk, ia menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan moral, susila, menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat, dan kita biasa menyebutnya adat istiadat. Tetapi akhlak, ma'asyiral muslimin, menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya sesuatu. Keseluruhannya, sekali lagi keseluruhannya, akhlak, moral, dan etika, teladan terbaiknya
adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ma'asyiral muslimin, masyarakat modern memiliki kecenderungan untuk mengabaikan akhlak sebagai sesuatu yang penting dalam tata nilai kehidupan. Kemajuan ilmu dan teknologi, prioritas terhadap sesuatu yang bersifat materi menyebabkan perkembangan akhlak terabaikan. Kesibukan yang dijalani acap kali membuat proteksi seseorang terhadap akhlak diri, keluarga, dan lingkungannya menjadi lemah. Belum lagi gap antara generasi dahulu dengan generasi sekarang, antara orang-orang tuanya dan masyarakat mudanya atas kemampuan beradaptasi dalam perkembangan teknologi menjadikan komunikasi di antara mereka menjadi rantas. Yang muda menganggap yang tua jadul, tidak mengerti apa-apa. Yang tua menganggap yang muda tidak peka terhadap lingkungan karena hanya tunduk dan melihat satu arah kepada gadget yang mereka cintai. Ma'asyiral muslimin, manakala ini semua terjadi, kepekaan melemah, keamanan lingkungan mungkin menjadi rawan. Maka mari kita menjaga akhlak masing-masing agar keamanan di antara kita terjaga. Adalah 6 unsur dasar akhlak yang seharusnya kita jaga agar kita selamat dari fitnah akhir zaman, agar lingkungan kita aman, agar kita hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kedamaian. 6 hal itu adalah kejujuran, rendah hati, murah hati, sabar, rasa malu, dan masing-masing menjaga perilakunya. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjaga akhlak kita, memperbaiki kualitas hidup kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan sebanyak mungkin keberkahan Ramadan. Semoga Allah meridhai langkah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana adh-dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il lahwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min baliyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد
فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيء الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وغمه، وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناتج بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتور، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياد والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وأبي الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلائل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.